Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yahya Ramadhani dari kelas 11 IPS 4. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata pelajaran ekonomi latihan soal kedua. Saya akan menjelaskan mengenai teori pertumbuhan ekonomi historis menurut Werner Sombart. Di sini dijelaskan bahwa Werner Sombart memiliki teori pertumbuhan ekonominya sendiri. Ia membagi pertumbuhan ekonomi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama prakapitalisme atau prokapitalismus, yang kedua kapitalisme media atau full kapitalismus, yang ketiga kapitalisme raya atau horse kapitalismus, dan yang terakhir adalah kapitalisme akhir, yaitu sport kapitalismus. Penjelasannya di sini, di masa prakapitalisme, manusia belum mengenal paham kapitalis karena masih bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, di tahap kapitalis media yang pertama, barulah mereka mulai mengenal uang dan menumpuk kekayaannya sendiri. Masuk ke tahap kapitalis raya, kaum kapitalis atau pemilik modal bermunculan dan manusia diarahkan untuk memperoleh untung sebesar-besarnya. Di tahap akhir, yaitu kapitalis akhir, kesenjangan antara kaum kapitalis dan kaum buruh melahirkan kaum sosialis untuk mewujudkan kemakmuran besar. Pembahasan yang terakhir yaitu pembahasan nomor 5. Menurut Werner Sombart, teori pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, masa perekonomian tertutup, yaitu masa di mana masyarakat melakukan kegiatan ekonomi hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya doang, yang tadi dijelaskan di video sebelumnya. Nomor 2, masa kerajinan dan pertukangan, yaitu melakukan pembagian kerja untuk memenuhi semua kebutuhannya, karena kebutuhan tak dapat dipenuhi jika bekerja sendiri. Yang ketiga, masa kapitalis, yaitu di mana masa para pemilik modal membutuhkan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, karena kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pemilik modal bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan. Ada sedikit pembahasan. Pertumbuhan ekonomi adalah kondisi di mana perubahan struktur perekonomian dari tahun ke tahun ke arah yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi banyak sekali faktor. Salah satunya adalah pertumbuhan penduduk, ilmu pengetahuan, dan juga teknologi yang semakin berkembang. Werner Sombart menyatakan bahwa dalam masa kapitalis dibagi menjadi beberapa tingkat, mulai dari masa kapitalis yang ditandai dengan kehidupan ekonomi yang masih statis, rasa kekeluargaan, sampai dengan kehidupan kapitalis di mana masa mulai dinamis dan masyarakat menjadi individual, sampai dengan tingkat kapitalis raya di mana para pemilik modal berorientasi terhadap keuntungan dari kegiatan produksi dan yang dilakukannya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.